kalau kalian semua setuju untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semangat? Semangat. Nomor 1, yes. Nomor 2, oke. Nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 Busana 1. Nama saya Elvina Zakrifa Lefaza. Di sini saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting agar tercapai kelas yang disiplin, bersih, menyenangkan, dan begitu pelajaran jadi lebih semangat. Terima kasih Bu Pras sudah mengajarkan membuat keyakinan kelas dan kami siap untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gesi, dan para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada acara aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Gesi dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Keempat, acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara, mari kita baca hamdalah yang dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gesi kepada Bapak Dr. Andes Rohman MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu dan manajemen sekolah Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Bapak Ibu guru tahun penggerak angkatan 7, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang dikatakan pada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita ini untuk memberikan dukungan positif ya, bersama-sama untuk pelaksanaan berbagai budaya positif yang semua yang diajarkan itu kan semuanya budaya positif, baik yang menyangkut karakter, yang menyangkut mungkin pengetahuan, manajemen dan sebagainya, yang sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan aksi nyata. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu dari Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sragen kepada Bapak Taufik Rahman Eskom MPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gresik, Bapak Dr. Selamat Hamidi, yang saya hormati teman guru penggerak saya, Pak Kurnianto. Di sini teman guru penggerak. Juga Bapak Ibu CGP yang tetap semangat, luar biasa. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Yang Kuasa bahwa pagi hari ini aksi nyata Bapak Ibu dilaksanakan di sini bersama-sama. Dan ini adalah wujud aksi nyata dari materi di LMS dan tugas-tugas PGP. Bapak Ibu, kami akan sampaikan berkaitan dengan proses PGP yang Bapak Ibu lakukan. Jadi BPGP Jawa Tengah itu mempunyai staf PGP di masing-masing kabupaten kota yang akan terus mengontrol pergerakan atau aktivitas dari teman-teman CGP maupun guru penggerak. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada sekretariat PGP pendidikan guru penggerak yang selalu berkoordinasi dengan Balai Besar Guru Penggerak. Yang pertama untuk memantau aktivitas guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus dan CGP yang ada. Nah, kemudian ini adalah bentuk latihan Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu sekalian dinyatakan lulus, nanti akan tetap terikat dengan komunitas guru penggerak karena huruf C-nya sudah hilang. Tinggal guru penggerak, nanti akan bergabung dengan komunitas guru penggerak yang itu berjenjang sampai ke tingkat provinsi. Nah, sekalian, bersyukurlah kalau Bapak Ibu yang hadir, yang ikut di grup Angkatan 7 itu banyak ya, ada 6 orang, sehingga bisa saling kolaborasi. Dan bersyukur juga Bapak Ibu, Bapak-Bapak kepala sekolah memberikan support yang luar biasa terkait dengan PGP ini ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Karena apa? Karena kita mendapatkan cerita di tempat lain itu begitu sulitnya. Padahal kepala sekolah sudah memberikan izin dan memotivasi untuk mendaftar, tapi begitu mau mengadakan aksi nyata, kemudian ada pendampingan, itu harus di luar jam mengajar. Ya, terus kalau anak SMA, SMK harus ngampar ke sana, repot. Nah, alhamdulillah kita diberikan ruang yang luar biasa, karena apapun alasannya kegiatan seperti ini juga bagian dari pengembangan guru. Kalau guru tidak pinter ya bagaimana siswanya juga pinter. Ini yang perlu kita syukuri bersama-sama. Kemudian sekalian, di dalam koordinasi kami di Koordinator Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah maupun dengan BPGP, kita diminta untuk mendampingi dan mengawal teman-teman CGP dari pendaftaran sampai mereka nanti lulus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, ya bukan kita merasa pinter, tidak ya, karena kami yang sudah dinyatakan lulus itu dianggap sudah punya pengalaman bagaimana nanti pelaksanaannya, meskipun pada saat
Zoom hari Jumat kemarin itu disampaikan teman-teman guru penggerak ataupun teman-teman pendamping praktek yang ingin melanjutkan PGB-nya, misalnya pendamping praktek yang kemarin mau masuk jadi pendamping praktek yang angkatan 9-10 itu harus melalui proses penyegaran, karena ternyata kurikulum pendidikan guru penggerak dari angkatan 1 sampai 4 itu begitu masuk angkatan 5, 6, 7 ke depannya itu sudah berubah kurikulum, sudah ada perubahan banyak sekali. Sehingga karena ada perubahan, kapan perubahan dimulai sejak angkatan 5. Angkatan 5 di Kabupaten Sragen bagaimana ya? Tidak ada ya. Yang ada di angkatan 7, 8, 9, 10. Ini. Jadi ini adalah kurikulum yang baru dari pendidikan guru penggerak, dan tenang saja ya Bapak Ibu sekalian, pokoknya dinikmati saja. Nanti kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan teman-teman guru penggerak di sini maupun di tingkat kabupaten maupun di dinas provinsi, dinas pendidikan Kabupaten Sragen, nanti bisa berkomunikasi dengan kami yang ada di sini. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu diberikan kelancaran dan nanti juga akan lulus menjadi guru penggerak untuk angkatan 7 ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Wakil Kepala Bidang Ketenagaan kepada Bapak Purnianto ST MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Bapak yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami cintai dan banggakan Bapak Ibu beserta sosialisasi atau penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak, dan terkhusus Bapak Ibu peserta Diklat Guru Penggerak SMK Negeri 1 Gesi. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang SDM sangat bersyukur dan bangga bahwa di SMK kita yang terkenal di istilahnya di pinggiran, tetapi ternyata mempunyai guru-guru yang sangat bersemangat untuk maju. Terbukti kita itu juga disebut mempunyai peserta guru penggerak yang terbanyak, pendidikan guru penggerak yang terbanyak di angkatan ke-7 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi maksud saya ini adalah ini menunjukkan eksistensi ya. Jadi kita bisa istilahnya mencoba mewarnai pendidikan di Kabupaten Sragen. Terutama kemarin di Set Pak Yanto itu kita masuk 5 besar ya, istilahnya yang sering dicari istilahnya. Nah, jadi kalau orang mencari-cari SMK kita, SMK Gesi itu bisa muncul di halaman pertama dari slide yang lain. Nah, istilahnya adalah menjadi kebanggaan untuk kita semua. Jadi semoga nanti dengan angkatan yang pertama di SMK ini kita bertiga, Pak Taufik, saya dan Bu Atri ini masih merasa belum bisa mewarnai ya, karena memang istilahnya orientasi dulu dengan sekarang itu agak berbeda. Jadi sekarang ini guru penggerak ini menjadi salah satu pintu yang sangat penting di setiap kebijakan pendidikan. Ini kita manfaatkan untuk kemajuan secara pengembangan pribadi guru dan umumnya untuk kemajuan sekolah. Jadi saya hanya bisa memberikan semangat dan mendorong, dan mudah-mudahan nanti kami juga bisa membantu dan memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara inti kepada rekan calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Gesi dimohon untuk mempersiapkan diri.
saja. Untuk materi ini tentang budaya positif. Konsep dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Jadi ada sebuah perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang dulu mungkin belum student center, sekarang menjadi student center. Kemudian di dalamnya ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu yang kami pelajari dalam budaya positif. Next, kita akan memahami tentang pembelajaran paradigma baru, di mana di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di awal kita harus melakukan yang namanya assessment diagnostik. Pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Dasar inilah nanti yang akan dijadikan untuk pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila di situ ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Baik, next. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah foto-foto dari budaya kita, di mana kita setiap harinya sudah melakukan hal tersebut setiap pagi. Dalam budaya kita, memaknai kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di situ ada foto seorang siswa yang menunduk ketika bertemu dengan guru, dia melakukan itu sebagai disiplin karena dia ingin menunjukkan kepatuhannya kepada orang lain. Nah, tetapi nanti setelah kita belajar budaya-budaya positif ini Bapak Ibu, kita akan bergeser dari disiplin yang kita anggap keras menjadi disiplin positif, budaya positif. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, pasti ketika seorang murid pada zaman dulu itu kalau ketemu sama gurunya, dia akan betul-betul memberikan rasa hormat dengan cara membungkukkan badan, itu tanda bahwa dia hormat. Itu kita tidak pernah tahu apakah dia merasa nyaman atau tidak dengan sikap itu ya. Tapi kalau sekarang kita akan belajar membuat karakter itu menjadi sebuah kebiasaan, dan itu merupakan hal yang positif. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri tadi, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya ketika kita meminta anak-anak itu melakukan hal seperti itu dalam pembentukan karakter, dulu kita meminta ya, karena memang kita model pembelajarannya paradigma
yang dulu gitu. Sekarang kita akan coba untuk mengubah paradigma pembelajaran itu, termasuk di dalamnya adalah dalam pembentukan karakter. Salah satunya bagaimana menumbuhkan kebajikan universal dengan motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam, bukan dari luar. Kalau yang tadi di atas disiplin itu menimbulkan ketidaknyamanan itu karena faktor ekstrinsik, akut dengan dunia. Sekarang pada siang hari ini saya mencoba untuk berbagi bagaimana cara menumbuhkan budaya positif, dan itu merupakan motivasi intrinsik. Next. Ini tadi yang saya sebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau kita selama ini berkaca atau merefleksikan diri dengan pengalaman kita ketika masih bersekolah di SD sampai SMA, itu kita melakukan disiplin itu karena pastinya ada ancaman, pastinya karena ada hukuman. Dan kalau sogokan itu biasanya orang tua yang akan memberikan sogokan ya. Kalau kamu nilainya bagus nanti tak kasih uang 10.000 nilai 100, itu sudah sogokan. Dan itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik seperti itu. Itu contoh-contoh ternyata apa yang sudah kita lakukan sebagai orang tua, apa yang sudah kita terima di masa lalu, dan mungkin kita sudah melakukannya sebagai seorang guru beberapa tahun kebelakang, ternyata sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pendidikan kita sekarang. Next. Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau diperhatikan, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya bagaimana seseorang itu berusaha semaksimal mungkin bisa bertahan hidup dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, sulit, susah, dia harus bertahan hidup. Itu anak kecil pun sudah memahami. Ketika bayi pun mereka sudah paham bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Contohnya bayi nangis itu kan dia bertahan hidup karena dia merasa lapar, maka diwujudkan dengan dia nangis. Bukti kalau dia lapar, maka kalau sudah dikasih makan dia bukti bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita berada pasti kita butuh kasih sayang, dimanapun kita berada pasti kita ingin diterima. Nah, disitulah sifat dasar, kebutuhan dasar kita, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, pasti kebutuhan itu akan muncul. Baik, lanjut. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini artinya seseorang itu pasti berusaha memiliki sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, penguasaan terhadap sesuatu. Contohnya dia menguasai keterampilan atau kompetensi desain visual di kafe, desain komunikasi dan visual, ya itu contohnya. Kemudian penguasaan terhadap berbahasa, misalnya kemampuan berbahasa itu merupakan
kebutuhan dasar kita, dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya itu kebebasan. Tidak ada orang yang tidak ingin bebas, Bapak Ibu. Semua pasti pengen bebas. Anak-anak itu setiap hari pengennya bebas. Sama. Orang tua pun juga sama, pengen bebas. Berarti dari kecil sampai orang tua, anak-anak sampai dewasa, kebutuhannya sama, kebebasan. Dikasih sesuatu yang agak-agak teratur gitu, agak-agak disiplin gitu, pasti ada saatnya dia akan mencari yang namanya kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini hampir boleh dikatakan mirip dengan hobi. Hobi ya Bapak Ibu, pasti semua punya hobi. Ibu hobinya masak, bapak-bapak hobinya mancing misalnya gitu. Anak kecil hobinya main, kelereng dan sebagainya. Semua memiliki kesenangan, dan kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini semuanya pengen dipenuhi, tetapi tidak akan bisa terpenuhi semuanya. Kalau terpenuhi semuanya ya nanti jadi kehidupan itu tidak teratur, ada batasannya. Next, ini ya lanjut, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi, pengertian motivasi itu apa Bapak? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita sudah sedikit menyinggung ada motivasi intrinsik dari dalam dan kemudian motivasi ekstrinsik itu dari luar. Karena ada dorongan baik dari dalam maupun dari luar. Oke, lanjut. Menghindari, masih bawahnya ya. Motivasi ini dibutuhkan untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi kalau murid, siswa itu dia melakukan disiplin diri karena takut, itu berarti dari ekstrinsik, bukan intrinsik. Bukan karena ingin dirinya menjadi baik. Kalau dia ingin menjadi baik, teratur hidupnya dan bisa seimbang, kebutuhan dasar manusianya yang tercukupi, itu intrinsik. Tapi kalau ini dasarnya adalah takut, maka itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, kita sering mendengarkan sejawat kita, yo, supaya maju, kok tak kasih reward. Anak-anak kecil itu, TK itu ya, yo maju nanti ya, maju dikasih bintang. Itu berarti ekstrinsik. Beda jika seorang anak dia mau maju, dia mau mengerjakan, karena itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Seperti itu. Jadi harus dipahami ke depan. Kalau kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, salah satunya harus betul-betul memberikan motivasi itu yang pas, bukan motivasi ekstrinsik, tetapi bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik.
Ya, yang terakhir ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang belum kita temui. Jika di prosentase itu paling hanya sekian persen, hanya 1-2%. Anak yang memiliki motivasi intrinsik, saya sadar ini merupakan nilai kebajikan yang harus saya tanamkan di dalam diri sendiri, sehingga apa yang nanti tertanam, nilai-nilai kebajikan yang tertanam itu merupakan bekal untuk bisa bertahan hidup. Ini yang akan kita bersama-sama pelajari siang hari. Next. Ya. Selanjutnya kita akan memahami tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok bisa ya dikatakan identitas gagal? Ya, di situ karena kita menanamkan disiplin, tapi ternyata kita gagal. Yang ada adalah hukuman. Hukuman itu akan mengakibatkan rasa sakit, menyakitkan. Ada akan muncul tidak nyaman, akan muncul takut, akan muncul paksaan, kemudian konsekuensinya bukan konsekuensi ya, jadi responnya itu justru murid akan menyembunyikan kesalahan. Dan ya kalau hanya sebatas itu, sadar atau tidak, ternyata kita sudah membuat murid itu menjadi rendah diri. Itu yang terjadi ketika kita memberikan konsep disiplin yang salah. Untuk itu kita juga terkadang berpikir konsep itu juga sudah benar, tapi ternyata masih salah, gagal. Bukan pada hukuman, tapi yang kedua ini penghargaan. Penghargaan yang seperti saya contohkan tadi, meskipun hanya secuil kertas berbentuk bintang dan itu disebut dengan reward, itu juga tidak efektif. Ya, tidak efektif, bahkan bisa menimbulkan rasa sifat iri. Rasa iri, kalau hanya sebatas iri terhadap teman karena keberhasilan teman yang sudah menguasai sesuatu tadi, tidak masalah. Tapi kalau terus menjadi merusak hubungan pertemanan karena ada muncul rasa ini yang akan menjadikan identitas gagal pada diri siswa. Nah, lanjut itu tentang menghukum dengan sistem ranking. Makanya kalau sekarang kita kenal, kita ketahui di kurikulum Merdeka kita sudah tidak memberikan ranking. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu, ketika orang tua murid bertanya rankingnya berapa Pak, Bu, anak pulau, kita perlu kasih pemahaman, tidak ada ranking. Itu dikandung maksud supaya siswa itu sama. Ya, sama artinya tidak terjadi kecemburuan. Kemudian dengan begitu maka tidak akan merampas hak, ya, hak untuk menghargai dirinya. Jadi siswa itu akan merasa dihargai karena tidak adanya perbedaan, penghargaan yang sama. Oke, next Bu. Restitusi ini tadi, ini ada 5 posisi, ya, ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama yaitu penghukum tadi ya, jadi penghukum, pokoknya gue salah, nah, ini penghukum ini. Yang gue salah, gue gini, ya, jadi benar-benar yang tidak bisa ditawar. Kemudian pembuat merasa bersalah.
Jadi guru itu piye carane ben bocah merasa bersalah gitu ya. Ngono kuwi carane piye iki kemarin gawe wong rekoso, ngerti lah ya gawe rekoso ki marai uripe ra tentrem dan sebagainya. Itu menjadikan orang merasa bersalah, bahasanya menjadi insecure, tidak nyaman Bapak Ibu. Kita sering kan melakukan itu. Goro-goro kowe tau kelompokmu dadi buyar. Nah itu gara-gara kamu. Jadi menyalahkan. Kemudian kita bisa menjadi posisi sebagai teman. Sering ini juga saya lakukan karena posisi kita berada di SMK, di mana anak-anak sudah mulai berkembang tumbuh dari remaja ke dewasa. Terkadang saya memposisikan menjadi seorang teman Bapak Ibu. Salah nih yo, omongannya mau boleh kayak teman nih. Kadang kalah. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 pemantau. Pemantau itu yang seperti apa? Pemantau itu dia salah, saya kasih konsekuensi, saya lihat dia sudah lakukan atau belum. Tetapi konsekuensi itu kan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, jadi tahu sama tahu, kamu salah, kalau salah harus begini, lakukan sampai di mana selesainya saya akan lihat. Di sini saya sebagai seorang guru menjadi posisi pemantau. Yang terakhir, manajer. Manajer itu kan sukanya ngatur-ngatur ya, enggak ya? Di sini seorang manajer itu artinya dia bagaimana cara mengatur siswanya, menggiring siswanya untuk bisa memperbaiki kesalahan, tidak menghakimi itu ya. Jadi posisi seorang manajer, kalau di perusahaan itu manajer kan gitu. Jadi semua yang terjadi, semua kesalahan pegawai itu tidak akan pernah dihakimi oleh manajer. Paling dipanggil, ya Mbak selamat siang, tahu Mbak kesalahannya apa? Oh iya Mbak saya salah. Oh bukan gitu ya. Oh gini. Ini tadi saya dengar ada permasalahan di sana. Oh iya Pak saya salah. Jadi bagaimana pembicaraan-pembicaraan yang bisa menggiring seseorang untuk bisa mengambil kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahan. Lanjut. Ya. Nah ini tadi kita mau lihat. Tadi ada 5 posisi kontrol. Nah ini ucapan yang disampaikan kira-kira itu bagaimana? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, suaranya kencang gitu. Ngerti lah aturan sekolah, salah atau itu ya. Dan bawa tulisan berdiri, menghukum sekali. Jadi kasihan kalau seperti itu. Nah, sekarang kalau membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru itu kecewa loh sama kamu. Terus dikandani pengseket, buter loh aja. Jadi anak itu jadi kok aku terus yo. Beda dengan teman, ngobrol itu kayak sama teman gitu. Yo sini sing tertib ya. Masa jadi murid kok ora iso jadi contoh yang bisa membuat Bupras bangga gitu. Ya carane ben iso dadi Bupras iki bangga. Masa bedino kok telat wae. Turu nek kelas wae sini ya. Nah sekarang kalau pemantau itu ngobrol, kamu sudah melanggar. Nah tadi ya apa peraturan dan konsekuensinya, karena di tahap ini sudah ada peraturan dan konsekuensi yang dibuat. Nah
Ini yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ngobrol santai gitu. Jadi tidak merasa tertekan, digiring biar tahu permasalahan dan bisa mencari solusinya. Lanjut. Ibu, keyakinan kelas. Nah ini yang akan kita bersama-sama terapkan di kelas untuk menciptakan yang namanya disiplin positif tadi. Nah, jadi ada urutannya Bapak Ibu. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, maka siswa akan tahu apa yang akan dilakukan, dan keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah budaya positif. Apakah dalam proses pembelajaran tidak akan muncul permasalahan? Tidak mungkin, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Kalau yang sempurna itu pasti Tuhan, ya kan? Pasti ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan restitusi dengan posisi kontrol manajer. Nah, sekarang kita mau belajar ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Bedanya apa? Di sini ada dua kalimat pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Sebenarnya nilai kebajikan apa yang muncul? Kalau kita tidak pakai helm, itu keyakinan atau peraturan? Kalau itu merupakan peraturan, bisa dilanggar Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu sudah meyakini, itu menjadi sebuah keyakinan diri bahwa memakai helm itu merupakan keyakinan kita ketika kita mengendarai motor, dengan alasan bahwa nanti akan terjadi A, B, C, D. Nah, jika tidak menggunakan helm, maka kemanapun kita pergi, sekalipun dekat, tetap memakai helm. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini juga masih jadi masalah juga ya di lingkungan kita. Banyak sekali sekarang sudah mulai luntur. Itu yang namanya memakai masker, itu yang namanya mencuci tangan. Padahal kita tahu bahwa 100% vaksin itu tidak bisa menjaga kita dari yang namanya virus. Karena virus itu dari hari ke hari berkembang. Kalau kita itu menganggap memakai masker dan mencuci tangan menjadi sebuah keyakinan, maka hal baik apa yang akan kita dapatkan? Sehat. Ini jadi seseorang yang sudah mempunyai keyakinan diri bahwa memakai masker itu nanti menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam hal, maka dia tidak perlu ada aturan, dia pasti pakai. Tapi ya sekarang mulai luntur ya Ibu. Baik, next. Ketika kita akan memunculkan keyakinan kelas dalam proses belajar mengajar, bagaimana caranya? Cara membuat keyakinan kelas itu harus duduk bersama Bapak Ibu. Jadi guru dan siswa. Nah ini permasalahannya ya Bapak Ibu. Kalau di SD itu
bentinone ya ketemunya guru kelas terus. Beda dengan SMP dan SMA SMK, kompleks. Kenapa? Karena kita ketemunya guru mapel. Sedangkan setiap guru memiliki style yang berbeda. Sehingga ini yang perlu penyamaan persepsi semua guru tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dengan cara yang pertama berdiskusi. Jadi duduk bersama, kita kasih sosialisasi dulu seluruh siswa apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang akan dimunculkan di kelas itu, baru nanti kita buat. Pertanyaan yang kita berikan ke siswa itu begini. Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Ini kalau saya, jadi ketika saya membuat keyakinan kelas dengan murid saya, di beberapa kelas ada 8 ya Bapak Ibu. Kalau saya ngajar kan 8 kelas. Masuk itu saya ngobrol dengan mereka. Kira-kira kalau belajar sama Bu Blas, kelas yang seperti apa yang kalian impikan? Mereka akan ngomong tempel ya. Jadi pakai sticky itu tempel semua banyak itu. Dari apa yang sudah mereka berikan, jadi mereka sudah keluarkan ide-ide, keinginan-keinginan mereka yang ditempel bersama-sama tadi. Akhirnya diputuskan, karena tidak semua perlu digunakan, ada beberapa hal saja yang menjadi dasar sebuah keyakinan kelas, kemudian dirumuskan menjadi sebuah keyakinan. Setelah keyakinan kelas itu muncul, terbentuk, dan mereka tahu nilai-nilai apa yang akan mereka dapatkan dari keyakinan-keyakinan itu nanti dijadikan satu. Nanti ada contohnya di sini ya. Next kita lihat Bu. Iya, contoh dari keyakinan kelas. Beberapa contoh. Yang pertama, kita saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan, keamanan. Aman, nyaman. Maka belajar pun jadi senang. Luas sekali ya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat yang positif dan luas, tetapi terkandung nilai-nilai kebajikan yang bisa ditanamkan pada siswa, yang bisa memperkuat karakter. Dan kalimat yang kedua, kita saling menghormati dan menghargai. Menghormati siapa? Yang menghormati guru, menghargai teman, ya, kakak kelas, adik kelas, seperti itu. Jadi di situ tidak tertulis Bapak Ibu menghormati Bapak Ibu guru lah, berarti teman-teman dan gitu. Jadi kalimatnya itu merupakan kalimat yang universal, kalimat yang umum, tetapi terkandung nilai kebajikan. Kita selalu bersemangat bertumbuh bersama ya. Kalau kita belajar dalam satu kelas, kita pengen tumbuh semangat bersama-sama, misalnya ya. Kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Itu contoh-contohnya ya Bapak Ibu, nanti bisa dicari yang lain. Oke, next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini adalah syaratnya ya Bapak Ibu. Syarat yang pertama tadi saya sudah katakan, kalimatnya itu merupakan kalimat yang lebih abstrak, tidak seperti peraturan yang jelas menggunakan tidak boleh merokok ya, kalimat larangan. Kalimatnya harus kalimat positif. Nah di situ ada ya, kalimatnya harus positif. Kemudian berupa pernyataan universal. Tadi saya sudah contohkan, menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai siapa? Ya semua warga
sekolah tanpa kecuali penjaga sekolah, security dan sebagainya. Dan juga tamu. Nah ini kita perlu tanamkan itu. Kenapa? Karena semua orang yang masuk ke sekolah itu harus kita hormati dan sedikit saja agar mudah diingat, ya sedikit dan bisa diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentu kenapa? Kalau tidak sesuai dengan kondisi kelas, ini kelas bahasa Inggris beda dengan kelasnya produktif, beda dengan kelasnya matematika, beda dengan kelasnya seni. Kalau kelasnya seni, anak mau teriak-teriak boleh, kita kalau nyanyi ya, jadi beda seperti itu misalnya. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah ini Bapak Ibu, kalau diawali dari kelas dan keyakinan-keyakinan yang kelas itu sudah menjadi satu, itu bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Next, lanjut ya Bapak Ibu. Ini merupakan segitiga restitusi. Jadi kalau kita tadi di awal itu berbicara disiplin dengan pendekatan restitusi, ini segitiga restitusi. Ada bentuk segitiga ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau kita itu mau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan siswa, kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu kita gali, Mbak, kamu tuh loh ya, ibu dengar itu anak baik, nggak pernah kok ibu dengar kamu itu suka marah-marah. Jadi distabilkan dulu dengan hal baik yang ada pada anak itu. Baru langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tahu seorang anak melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya. Di situ nanti kita gali, kita validasi tindakan-tindakan yang salah itu, cross check betul nggak, kok bisa terjadi permasalahan muncul seperti itu, kenapa? Nanti ada contohnya Bapak Ibu dari saya, pasti ada alasan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Artinya penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi itu harus muncul dari dalam diri si pelaku, ya, bukan dari guru yang berposisi sebagai manajer, bukan. Jadi betul-betul kita guru tawarkan, oh ini begini, ya Bu, nah maunya gimana? Nanti kita akan lihat contohnya ya Bapak Ibu. Saya sudah melakukan dua aksi nyata. Dan oke, lanjut Bu ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kita akan melihat contoh dari penerapan segitiga restitusi yang kebetulan saya buat bersama dengan murid-murid. Mari kita silakan menyimak tayangan YouTube ini. Salam dan bahagia. Saya Prasnati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan restitusi ada 3. 1.
menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah kasus yang pertama. Vina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Pada kasus pertama ini, saya akan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Vina, tadi didengar dari ketua kelas kalau kamu habis marah-marah berdebat sama kita ya. Iya Bu, habis kesel sama Dita. Kenapa Pak kesel? Dita terus-menerus mengulangi pekerjaan saya, gak hanya PR tapi juga tugas-tugas yang lainnya Bu. Oh gitu. Wajar lah kalau kamu marah sama kesel sama si Dita. Jika Bupres di posisi kamu, pasti Bupres juga akan marah-marah kayak kamu. Terus apa yang kamu lakukan sama Dita? Saya marah-marah Bu, saya marahi Dita dan tanpa sadar saya tabrak meja. Oh iya, gitu ya. Buat itu pasti ada alasannya. Ya iyalah Bu, masa saya biasa saja kan saya sudah susah payah mengajarkan dan Dita menyontek tidak bisa sendiri Bu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontek itu saja sama kita. Ibu sangat menghargai kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misal kamu ngumpul, coba kita pikirkan apakah menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul. Menurut kami, saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kalau anggap itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat mana? Manusia di sana dan Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya harus lebih sabar menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan menambahkan teman yang membaca dan membalas. Ya, tepat sekali dikatakan Vina. Terima kasih. Sekarang kita bahas. Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasus yang kedua, Ayu sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Pada kasus yang kedua ini, saya juga akan menyelesaikannya dengan
segitiga restitusi. Demikianlah pemaparan. Baik Bapak Ibu, itu tadi dua contoh dari penerapan disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Jadi siswa itu diajak ngobrol kayak apa ya, temen gitu ya, kita arahkan, kita kirim sehingga mengetahui kesalahannya, memahami permasalahannya dan menemukan kembali nilai-nilai kebajikan apa yang akan dia lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah sampai di kesimpulan ya. Di sini kesimpulan saya bacakan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial
yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya. Kita itu sebagai seorang among itu ngomong, ya, kalau bahasa Jawa. Posisi manajer yang seperti sudah kita bahas di awal, untuk menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah harapan dari pendidikan di Indonesia ke depannya. Apakah kita bisa melakukan perubahan? Pasti, ya. Hal ini berat memang, ya, jujur berat, ya Bapak Ibu. Terlebih sepertinya memang melawan arus, ya. Sepertinya melawan arus, tetapi arus perubahan positif, dan kita harus berani mengambil resiko untuk melakukan perubahan, dan kita berenam mengawalinya dengan melakukan aksi nyata ini. Meskipun dari guru penggerak yang sudah lulus kemarin 3 orang sudah mengawalinya terlebih dahulu, dan kami meneruskannya, dan kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, tanggapan dari apa yang sudah saya sampaikan, karena saya yakin dalam hati benak pikiran Bapak Ibu pasti ada kok ngono yo, apa yo iso ya. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pasti ada muncul pendapat-pendapat, tanggapan-tanggapan yang bisa positif, pro dan kontra. Mari, monggo saya persilakan untuk bisa dimulai. Saya hanya ingin mungkin menambahkan, melengkapi. Jadi apa yang kita semua laksanakan itu betul-betul bisa kita gabungkan. Jadi kalau ibaratnya kita memasak, bumbunya lengkap, mesti lebih enak hasil masakannya. Nah, ini saya akan nambah bumbu, ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Ibu guru gerak jadi itu intinya kan, namanya kita menjadi guru sebenarnya yang susah itu mendidik. Kalau mengajar mengajar kelas, mengajar materi selesai mengajar. Tapi kalau mendidik intinya kita itu adalah berubah perilaku. Dari beberapa referensi yang saya baca itu seperti itu, namanya mendidik itu. Dan pengalaman saya yang namanya merubah perilaku itu memang tidak bisa kita lihat dalam jam. Atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara penyebaran aksi nyata modul 134, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan SMK Negeri 1 Gresik. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada salah tutur kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan, karena memang kami boleh dikatakan junior yang masih harus terus belajar seperti yang Pak Karno katakan tadi. Meskipun kami mendapatkan ilmu baru, tetapi kami tetap akan mengingat apa yang sudah kami pelajari terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini.
ulang. Jadi, monggo, matur suwun. Ini kita tutup dulu nih Bapak Ibu. Acara telah dilewati dengan lancar. Besar harapan kami hal ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan semua kita bersama. Saya sebagai pembawa acara mewakili penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Untuk menutup acara, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.